Halo Sobat Anggrek, apakah setiap anggrek yang baru datang perlu kita ganti setup atau medianya? Jawabannya belum tentu. Kalau anggreknya datang dengan setup atau media yang biasa kita gunakan untuk jenis anggrek tersebut, kemungkinan tidak perlu, selama medianya tidak asam. Tapi untuk sampai pada kesimpulan tersebut, apalagi kalau anggreknya datang dengan media yang tidak biasa, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam mengambil keputusan. Di sini saya ingin membahas tips-tips dan beberapa hal yang perlu Sobat Anggrek perhatikan dalam memutuskan mengganti atau tidak media anggrek yang baru datang. Dan hal ini penting agar anggrek gampang beradaptasi di lingkungan yang baru. Di 2 video sebelumnya kita ada unboxing jenis anggrek bulan novelty. Ada 2 anggrek bulan di situ yang akan saya pakai sebagai contoh dalam video ini. Ini mungkin Sobat Anggrek yang biasa beli anggrek bulan gak berapa lama akarnya mandek, cocok bangetlah video ini ya. Yang pertama, Phalaenopsis Sukahati. Ini bisa dilihat akarnya bagus sekali. Ada di pot es krim kecil dengan media cacahan akar pakis. Tapi udah nggak kelihatan lagi nih akar pakisnya, sudah diinvasi, sudah dikuasai oleh akar yang tumbuh di dalam pot ya. Jadi meskipun mungkin medianya sudah mulai asam di dalam pot, jumlahnya sudah tidak banyak, sudah kalah dengan jumlah akar yang bagus. Masalahnya adalah akar yang ada di luar pot ini. Tempat saya kering dan panas, ditambah dengan teknik penyiraman, saya tidak akan sempat sering-sering menyiram. Barangkali musim hujan masih oke, masih bisa akar-akar di luar ini tetap hidup dan lembab, tapi pada saat musim kemarau saya tidak yakin mereka akan survive. Oleh karena itu, kita akan menambahkan kelembaban akar-akar yang ada di luar pot ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan akar-akar yang di dalam pot? Apakah harus kita bongkar? Sobat Anggrek, tidak selalu yang namanya repotting dan ganti setup itu ganti semua media. Bisa kita pakai teknik tambal sulam. Seperti ini, saya pakai pot terakota dan anggrek ini beserta pot lamanya kita masukkan apa adanya ke dalam pot terakota, tidak perlu dibongkar. Satu hal lagi, untuk jenis anggrek bulan, saya ingin menempatkan posisi miring bagi anggrek bulan ini. Kalau ada air pada saat siram ataupun hujan, dia akan segera turun, tidak mengendap di pucuk, bisa meminimalkan busuk pucuk. Nah, masalahnya adalah anggreknya belum terlalu besar dan pot es krim sangat kecil dibanding pot terakota ini. Oleh karena itu, kita pakai ini batu apung untuk mengganjal porsi anggrek. Batu apung ini ukuran 5 sampai dengan 7 cm yang saya pakai. Kita masukkan ke dalam pot, dipaskan agar bibir pot es krimnya setinggi pot terakota. Kira-kira posisinya bisa seperti ini ya. Kalau masih kurang, tambah lagi batu apungnya. Ya, dapat ya posisi miringnya. Kalau sudah pas, di sekeliling akar anggrek kita tambahkan moss. Ini moss yang pernah kita bahas di beberapa video sebelumnya saat membahas anggrek jewel orchid, moss lokal. Kita tambahkan sekeliling akar di luar, gembur-gembur saja, tidak perlu dipadatkan, karena kalau dipadatkan terlalu padat pada saat mossnya basah kurang aerasi untuk akar. Jadi gembur-gembur saja seperti ini. Nah, selesai setup baru untuk anggrek Phalaenopsis Sukahati. Mudah-mudahan dia suka ya dengan setup ini. Mungkin ini memberi ide Sobat Anggrek juga, posisi anggrek miring itu tidak selalu harus ditempel pada kayu. Kita bisa berkreasi juga dengan pot seperti ini, dengan memakai tips-tips yang tadi saya sebutkan. Oke, sekarang kita lanjut ke anggrek kedua. Ini sudah dibersihkan dari fungisida ya, kelihatan daunnya lumayan cantik lah ya silurik ini. Dan ini adalah Phalaenopsis rothschildiana, silangan dari Phalaenopsis schilleriana dengan amabilis. Medianya kayu, ditempel, ini jenis kayu gelam. Saat kita bahas video tentang menempel anggrek, ada yang komen pakai kayu gelam bagus buat anggrek. Dan ternyata benar, bisa dilihat ya, ini kayunya kalau kena air lumayan lembab. Dan akar-akar anggreknya suka dengan kayu ini. Dilihat ya, akar-akarnya nempel erat ke kayu, tidak menjauh dari kayu.
Cuma problem pada anggrek kita ini adalah kalau sobat anggrek lihat akar-akar yang menempel pada kayu ukurannya besar-besar dan bentuknya mirip akar Sileriana ini ya. Sementara yang terlepas dari kayu, di luar kayu ukurannya kecil-kecil. Bentuknya juga mirip amabilis, nggak tahu kenapa bisa berubah bentuk seperti itu. Dari sini kita bisa menyimpulkan kayu gelam oke buat anggrek. Masalahnya di sini adalah terlalu kecil untuk akar anggrek yang telah menjuntai sampai sekitar 80 cm ini. Tidak ada yang aktif ujung akar yang lepas dari kayu. Kemudian masalah kedua, posisi anggrek. Kalau sobat anggrek ini posisinya dangak ya, menghadap ke atas. Beresiko busuk pucuk kalau kena hujan atau terlalu banyak siram. Nah, jadi posisinya harus sedikit doyong seperti ini agar airnya gampang meluncur turun. Apa akal ya sobat anggrek untuk solusinya? Ya, ini saya akan memakai pot sabut kelapa yang dianyam seperti ini. Tapi alih-alih kita memakainya tegak ke atas, kita akan memakai pot ini miring. Ini udah saya tambahkan tali untuk menggantung pot ini. Kemudian untuk meningkatkan kelembaban di dalam pot, kita tambahkan media sphagnum moss agar tidak terlalu padat oleh sphagnum moss, agar aerasi di dalam lubang ini tetap bagus. Kita tambahkan batu apung juga, moss dan batu apung. Bisa ditambah lagi sih, yang penting mossnya tidak padat ya. Oke, berikutnya anggreknya kita posisikan pada pot ini. Tadi kita ingin posisi miring, ya bisa tercapai kalau lebih kurang seperti ini ya sobat anggrek. Tapi sebelum kita memposisikan anggrek, karena yang menjuntai kita masukkan semuanya ke dalam lubang ini, karena tujuan kita untuk meningkatkan kelembaban bagi akar-akar tersebut. Syukur-syukur ada yang aktif kembali dan berhasil tumbuh ya. Kemudian untuk posisi akan seperti ini. Ya, jadi kawat yang tadi buat menggantung anggrek ini kita cantolkan di bagian atas pot sabut kelapa. Begini ya. Nah, ID-nya tetap di sana, jadi kita nggak akan kehilangan ID anggrek ini. Sementara kita buat lubang dengan gunting sabut kelapa agar mudah kita tancapkan di situ. Iya. Tinggal ditekan aja yang kuat untuk memastikan anggreknya tidak akan goyang. Dan ini hanya sementara sobat anggrek sampai dengan akarnya nanti menempel pada pot sabut kelapa. Oke, ya seperti ini ya penampakannya ya. Nanti saat digantung akan seperti ini. Mau lihat bagian dalam pot? Kita santerin. Kebetulan ini agak mendung. Iya, seperti ini. Jadi mirip gua sebenarnya ini ya, ada batu-batu segala. Yang penting kelembabannya dapat. Kemudian di sini posisinya menghadap ke bawah daunnya. Kalau ada air yang mampir di sini akan segera meluncur ke bawah. Oke. Baik, langsung saja 1 bulan kemudian saya ambil lagi gambar kedua anggrek ini. Yang pertama Rose Sileriana, ini tadi daun yang kecil, sekarang udah lumayan besar ya. Walaupun rasanya lambat, termasuk yang lambat ini pertumbuhan anggreknya. Kita lihat akar di dalam pot. Waduh, ini kelihatannya mati ya yang ini ya. Bagaimana di dalam gua? Ambil bentar mossnya. Itu ternyata banyak akar-akar yang mati sobat anggrek. Gak tahu. Tapi apakah ini suatu pertanda jelek? Tidak juga. Saya rasa ini anggreknya sengaja mematikan akar-akar yang tadi kecil-kecil karena barangkali dianggap sudah tidak efektif akar-akar tersebut. Gantinya dia menumbuhkan akar-akar baru. Yang ini bisa dilihat ya, yang warnanya pink meruncing ini. Dan yang satu ini, kalau sobat anggrek ingat tadi ada akar kecil yang baru tumbuh, sudah sepanjang ini, lebih cepat tumbuh akar ya pada daunnya ini, dan kelihatannya sudah menancap di pot sabut kelapa. Ada juga akar lain yang baru tumbuh ini.
Ya, warnanya keunguan ya. Bentuknya jadi mirip akar Sileriana ini, tapi yang jelas besar, dan saya sering bilang ini akar kulit badak, akar purba. Iya, semakin runcing ujung akar yang sedang aktif menandakan kecepatan pertumbuhan anggrek tersebut, dan ini sangat lumayan panjang ya, tandanya bagus. Bagaimana dengan Phalaenopsis Sukahati? Dia ada di atas sini, kita ambil sebentar. Ya, sekilas Sobat Anggrek bisa lihat awal-awal kita reporting kemarin dia agak stres. Daunnya menguning, bahkan ada bagian daun ini ada bercak yang melebar, infeksi bakteri. Cepat-cepat saya gunting bagian yang terinfeksi, kemudian disterilkan dengan alkohol dan bubuk kayu manis. Berhasil stop, tapi tetap ya, 2 daun menguning meskipun tidak sampai rontok. Bagaimana dengan akarnya? Nah, jelas kelihatan kalau akar-akarnya bagus, tumbuh dengan baik. Bagian dalam, coba kita bongkar sedikit ya. Ya, ini ya Sobat Anggrek, saya ingin memperlihatkan akar yang ini, ujung akarnya aktif yang berwarna putih. Jadi tadinya udah mandek di sini, kemudian berhasil aktif dan tumbuh lagi, dan bahkan bercabang. Kalau lihat akar, Sobat Anggrek sering lihat akar anggrek itu warnanya hijau ya. Itu adalah akar yang kena cahaya matahari. Kalau dia tidak kena cahaya, dia akan berwarna putih, tidak keluar klorofilnya seperti ini. Ini jadi mirip toge. Tapi ini berfungsi dengan baik. Saya lihat banyak sekali akar-akar Phalaenopsis Sukahati yang tumbuh di dalam pot aktif dan berwarna pucat seperti ini. Yang ini juga tadinya udah mandek, kemudian tumbuh lagi. Akar-akar yang tadinya di dalam pot es krim tidak busuk ya, ini bisa dilihat tetap hijau, menggeliat, seger. Inilah yang kita dapatkan kalau kita menyesuaikan setup anggrek dengan kelembaban dan iklim di tempat kita. Bisa jadi pada awal saat kita reporting anggreknya bingung sebentar, tapi kalau kita hanya sekedar reporting seperti ini, minimal intervention terhadap akar-akar lama, tidak akan lama stresnya. Dia akan kembali rebound dan tumbuh dengan cepat. Barangkali Sobat Anggrek ada yang bertanya, kenapa sih Mbak Dari peduli banget sama akar anggrek? Akar itu merupakan fondasi dasar dari perkembangan anggrek. Semakin banyak akar yang aktif, semakin banyak bidang penyerapan, semakin cepat anggreknya bisa tumbuh. Misalnya ini daun yang baru tumbuh ini, ada daun baru ya, tebal, sangat cepat tumbuhnya. Pertanyaan lain barangkali, apakah anggrek bulan perlu fase-fase tertentu untuk reporting? Ya, kalau kita ingat video minggu lalu tentang Cattleya, saya menekankan pentingnya timing untuk reporting Cattleya, yakni pada saat akar di bab terbaru itu mulai tumbuh. Untuk anggrek bulan tidak perlu Sobat Anggrek, karena anggrek bulan terutama spesies yang hidup di Indonesia tumbuh sepanjang tahun termasuk menumbuhkan akar. Justru kalau akarnya tidak ada yang aktif, itu tanda tanya. Sebaiknya dicari sebabnya, apakah kurang kelembaban, anggreknya terlalu stres, sakit, atau mungkin juga ada tanda-tanda pembusukan, busuk pangkal atau busuk batang. Begitu. Tadi kita bahas anggrek bulan yang kebetulan miring ya di pagar jeruji tadi itu. Bagaimana dengan anggrek bulan di rak? Apakah harus diganti setupnya, dimiringkan juga? Kalau saya iya Sobat Anggrek. Selama penyiraman masih dilakukan dari atas, untuk jenis anggrek bulan sebaiknya kita ganti setupnya miring seperti ini meskipun ditaruh di rak ya. Biasanya anggrek bulan novelty Taiwan yang baru berbunga dikirimnya tegak. Setupnya tegak, biasa saya miringkan seperti ini. Oke, ini mengetes makro di kamera HP yang baru. Ambil gambar Phalaenopsis novelty yang baru datang di teras anggrek. Cantik ya? Ada yang bisa tebak dari fotonya silangan apa saja? Ini ID-nya, nanti silakan dicek parentnya apa saja. Yang jelas spesies indukannya ini hidup semuanya di Indonesia, dan ini hasilnya. Cantik sekali hasil silangannya, membuat saya semakin suka dengan jenis anggrek Phalaenopsis novelty. Baik, terima kasih Sobat Anggrek sudah menonton hingga akhir. Saya Andari, sampai jumpa di video teras anggrek berikutnya.